Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, kemarin kita membahas tentang unggas petelur. Nah, di sini saya akan mengkhususkan tentang pembahasan ayam petelur. Tentang teknik budidaya ayam petelur. Fenomena di daerah saya, hipotesis saya, dugaan sementara saya bahwa ayam petelur itu menjadi tonggak perekonomian di daerah kami. Mungkin kalau secara hipotesis, dugaan sementara sebelum melakukan pendataan, 10 orang terkaya di daerah saya itu didominasi oleh peternak ayam petelur. Karena itu sangat menghasilkan keuntungan yang sangat banyak sekali. Nah, di sini tujuan pembelajaran saya adalah siswa kalian dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja dalam budidaya ayam petelur. Itu tujuannya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan dalam budidaya ayam petelur. Yang pertama adalah penyediaan dan sanitasi kandang. Yang kedua, penyediaan bibit. Yang ketiga, penyediaan pakan. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, pasca panen dan pasca panen. Panen dan pasca panen itu yang kelima. Nah, di sini yang kita bahas pertama adalah kegiatan budidaya ayam petelur. Yang pertama, penyediaan dan sanitasi kandang. Kita perlu menyediakan kandang tujuannya untuk melindungi ayam agar tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak kedinginan, dan juga agar ayam tidak lepas dari kita. Kalau kita bicara kandang, ada 2 jenis kandang. Yang pertama adalah kandang koloni. Ini kandang koloni. Ini untuk ayam kecil usia DOC. DOC itu 1 hari sampai 6 bulan. Karena biasanya ketika masih kecil itu rawan kena penyakit, rawan mati. Bahkan kadang-kadang ada lampu untuk pemanas. Ini untuk pemeliharanya berat sekali, sulit sekali. Yang kedua, kandang baterai seperti ini. Ketika sudah dewasa, sudah 6 bulan, ayam-ayam ini dipindah ke kandang baterai yang 1 tempat 1 ayam. Ini untuk ayam usia setelah 6 bulan. Selanjutnya, ketika kita membuat kandang, itu perlu sanitasi. Ya, pembersihan kandang. Kandang dibersihkan bisa dilakukan setelah panen selesai. Misalnya ini biasanya kalau kandang untuk ayam pedaging ketika sudah panen maka kandang ayam dibersihkan. Ataupun kalau ketika ayam petelur itu ketika ayam sudah tidak berproduksi telur lagi, di-upgrade lagi, maka dijual kepada tengkulak, maka kandang bisa kita bersihkan. Karena kandang yang akan dibersihkan maka akan diisi oleh ayam baru lagi. Dan ketika sudah panen, apabila atau sudah ayamnya sudah tidak bisa bertelur lagi, dijual, maka kandang kita beri kesempatan untuk dibersihkan. Kalau ada yang rusak, diperbaiki. Apa tujuan pembersihan kandang? Itu salah satunya untuk mencegah terjadinya penyakit. Karena semakin kotor ayam, maka ayamnya semakin kotor kandang ayam, maka ayamnya rawan terkena penyakit. Selanjutnya di sini kegiatan budidaya ayam petelur yang kedua adalah penyediaan bibit ayam. Kalau kita ingin beli bibit ayam, itu bisa dibeli pada penyedia bibit ayam karena ada peternak yang khusus menetaskan telur ayam. Nah, ayam yang kecil-kecil itu akan dijual ke para peternak-peternak ayam.
Agar kalian mengurangi resiko kematian ketika membeli bibit ayam itu yang agak besar, yang seukuran burung dara. Kalau kamu masih membeli yang kecil, masih 1 hari DOC, maka itu rawan mati, rawan terkena penyakit. Bibit ayam yang seukuran dara itu memang lebih mahal daripada ukuran kecil. Tapi ayam dara itu bertelur lebih cepat daripada ayam kecil yang masih DOC 1 hari. Selanjutnya di sini kegiatan budidaya selanjutnya penyediaan pakan. Nah, pakan atau berupa pelet bisa beli di toko. Tapi harganya agak mahal. Untuk mengurangi pengeluaran, para peternak biasanya memberikan makanan alternatif dicampur dedak, jagung, bungkil, dan tepung tulang yang ada di wilayah sekitarnya. Sehingga para peternak ayam beli jagung langsung dari petani, beli dedak, beli bungkil, lalu dicampur. Ini untuk menekan pengeluaran agar tidak terlalu besar. Tapi kadang-kadang ada kalau untuk mengurangi resiko, maka beli pelet langsung di toko. Ada 2 jenis pakan, yaitu untuk makanan yang masih kecil DOC atau pakan ayam dara atau yang dewasa juga. Itu jenis makanannya berbeda. Itu langkah yang ketiga, menyediakan pakan. Selanjutnya langkah yang keempat itu adalah pemeliharaan. Langkah yang keempat adalah pemeliharaan. Untuk pemeliharaan itu meliputi 2 hal. Memberikan makan ayam, selanjutnya adalah mengendalikan dan pengobatan hama dan penyakit. Kalau kita memberikan makan ayam itu ada 3 jenis starter, itu 0 sampai 4 minggu, grower sampai 4 sampai 16 minggu, layer 16 minggu sampai berakhir, sampai tidak bisa bertelur kembali. Ini ada berapa butuhkan energinya, berapa yang dibutuhkan protein kasarnya, berapa yang dibutuhkan zat kasarnya, lemak kasarnya. Bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya ini untuk pengendalian hama dan penyakit. Untuk pengendalian dan pencegahan penyakit itu ada yang berupa vaksinasi dan sanitasi atau kebersihan. Apa itu vaksinasi? Itu memberikan virus penyebab penyakit yang sudah dilemahkan. Ketika si ayam yang sehat diberikan virus yang dilemahkan, misalnya diberi virus yang dilemahkan, vaksinasi Newcastle disease virus menyebabkan penyakit tetelo itu ya. Nah, itu ketika sudah diberi vaksin, maka si ayam kebal terhadap penyakit. Karena ketika kita masukkan virus disease virus yang dilemahkan, maka si ayam tidak sakit tapi malah justru kebal. Itu prinsip vaksinasi seperti itu. Nah, ada beberapa jenis hama dan penyakit pada ayam. Pertama, penyakit karena bakteri berak putih, di mana si ayam ini beraknya berwarna putih, itu penyebab kematian yang tinggi. Si ayam nanti ini akan menjadi lemas, pucat, kurang nafsu makan, akhirnya mati. Penyebabnya adalah bakteri, yaitu bakteri Salmonella Paulorum. Bagaimana cara pengendaliannya? Diobati dengan antibiotika. Antibiotika itu zat yang dapat membunuh bakteri. Itu zat antibiotika. Lalu ada penyakit lagi yang terkenal, Newcastle disease atau penyakit tetelo seperti ini. Ayam yang terkena tetelo itu akan menunjukkan gangguan gejala pernapasan. Sayapnya akan terkulai, kakinya lumpuh, kepala dan leher terpuntir. Selain itu ada gejala pencernaan, diarenya, kotorannya berwarna hijau. Kalau sudah sembuh, kalau bertelur, maka kualitas telurnya jelek. Bentuk permukaan telurnya abnormal, atau putih telurnya encer. Bagaimana? Ini kalau pengobatannya, ini biasanya pencegahannya
dengan diberikan vaksin virus dari Neocastisiase yang sudah dilemahkan disuntikkan ke dalam ayam yang sehat. Maka ayam itu kalau suatu saat terkena virus tadi, maka kebal terhadap penyakit itu. Nah, ini pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya, kegiatan budidaya ayam petelur yang kelima adalah panen. Panen. Nah, apa yang dipanen dari ayam petelur? Bisa memanen telurnya, juga bisa dipanen kotoran ayam. Untuk apa? Untuk pupuk organik. Sehingga telurnya yang keluar dari dubur itu bisa dijual. Kotorannya yang juga keluar dari dubur bisa dijual. Untuk panen telur, mengambil telur dari kandang ayam. Di sini ini ada orang yang mengambil telur dari kandang ayam. Itu waktu pengambilannya dalam sehari ada 3 kali, yaitu pagi hari jam 10 sampai jam 11, jam 1 siang sampai jam 2 siang, yang ketiga jam 3 sampai jam 4, itu pengambilan telur yang tepat. Lalu kotoran ayam itu bisa diambil beberapa bulan sekali, bisa diambil oleh pembeli, bisa dijual, tujuannya untuk pupuk organik. Kotoran ini tidak langsung diambil oleh petani, tapi oleh tengkulak-tengkulak. Sama tengkulak-tengkulak dijual, dilempar ke gunung-gunung. Dijual langsung ke petani-petani untuk dijadikan pupuk organik. Karena kotoran ayam bisa mensuburkan tanaman. Lalu kegiatan budidaya adalah yang ke-6, pasca panen. Bagaimana penanganan telur pasca panen. Nah, ketika pasca panen, di sini telur kita bisa diambil, kita sortir. Ada telur yang normal, ada telur tidak normal. Telur yang normal, begitu ya, cirinya bentuknya bulat dan oval, bersih, kulitnya bersih, beratnya 5,76 gram, selanjutnya volume sebesar 63 cc ini. Ini biasanya kita jual pada tengkulak-tengkulak. Ya. Dari tengkulak nanti akan dikirim ke Surabaya, dikirim ke Jakarta. Kalau tidak normal, misalnya terlalu kecil atau besar, bentuk lonjong atau retak, maka ini kita sendirikan dan bisa dijual. Sehingga kalau kita beli telur pada peternak langsung, biasanya beli yang normal atau yang tidak normal. Yang normal mungkin harganya agak mahal. Yang tidak normal harganya agak murah. Seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan budidaya ayam petelur. Selanjutnya, di sini untuk kegiatan budidaya ayam petelur ya. Ini ada belajar dari seorang peternak. Dialog saya dengan seorang peternak sukses, peternak ayam yang namanya Mas Khairul Huda. Dia mengatakan bahwa beternak hewan tidak cocok dan tidak cocok, tapi sesuatu yang harus dicocok-cocokkan. Ya, ketika kita gagal, kita tidak cocok, tapi sesuatu yang harus dicocok-cocokkan. Ketika kamu gagal, itu bukan karena tidak cocok, tapi satu proses yang harus kamu lalui agar kamu menjadi lebih pandai dan berpengalaman. Artinya kemungkinan Mas Khairul Huda itu juga pernah mengalami kegagalan dalam beternak, mengalami ayamnya banyak yang sakit, sehingga dia harus belajar dari kegagalan. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.